tetapi kita semua diharap untuk saling peduli. Kalau selama ini ada tindak kekerasan, ada pelecehan terhadap anak maupun perempuan, itu ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Andik Mesuji. Masih di Komplek Perkantoran Pemda Mesuji, daerah Wiralaga Mulya. Dan saat ini Mamang berada di salah satu dinas yang ngurusin, agak panjang nih dinasnya, pengendalian penduduk, kemudian pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Kemudian apa lagi sih? Untuk detailnya kita langsung tanya aja kepala dinasnya ya, karena agak panjang namanya. Kita sapa dulu Ibu Herawati Sugito, Kepala Dinas DP2KB P3A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada grogi nih. Baru pertama kali mewawancarai kepala dinas cewek. Bu Hera, Ya. kita bicara kedinasan nih. Mungkin dengan nama yang panjang itu bisa nggak sih dikasih bocoran dengan singkat saja kerjaan dinas ini ngapain? Oke, selamat datang teman-teman. Acungan jempol lah kepada kaula muda Kabupaten Mesuji yang sudah berkarya dengan channel-channel YouTube-nya. Baik, kami akan memperkenalkan diri dinas yang tadi sudah disebutkan, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji. Jadi ini dinas yang dibawahi oleh dua kementerian. Satu adalah BKKBN, kedua adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, kementerian di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, di tahun 2021 ini kita nanti akan pecah menjadi SOTK baru yang itu nanti akan berdiri sendiri-sendiri. Yang di bawah BKKBN itu nanti ada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan yang satu lagi akan SOTK baru dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini luas, oleh karenanya kita pecah menjadi dua supaya urusannya itu akan lebih fokus ya. Betul tadi kalau dibilang grogi, Kabupaten Mesuji hanya dua kepala dinas perempuan yang ada di Kabupaten Mesuji, salah satunya adalah kami. Nah, di pengendalian penduduk dan keluarga berencana itu kita punya 3 bidang. Bidang pertama adalah bidang pengendalian penduduk, bidang kedua adalah bidang KS atau keluarga sejahtera, dan bidang ketiga adalah bidang keluarga berencana. Nah, ini banyak urusannya. Di bidang pengendalian penduduk ini kita punya contoh banyak. Ada punya contoh kampung KB, ada punya contoh rumah data, yang ada juga data-data tentang pengendalian penduduk yang kita olah datanya di kita. Kemudian di bidang 2 adalah bidang KS, itu banyak nih, banyak, termasuk ada kaula muda di bawahnya, karena di sana program unggulannya adalah program Tribina. Tribina itu ada kegiatan tentang kepemudaan, ya, ada lansia, ada juga balita, kemudian juga ada genre anak-anak muda berprestasi. Kemudian di bidang tentunya yang sudah familiar, yang sudah disampaikan tadi adalah bidang keluarga berencana. Ini tentunya semua kita sudah tahu lah ya, target-target dalam pengendalian penduduk itu salah satunya adalah program kami keluarga berencana itu harus tercapai gitu ya. Kemudian tadi yang di SOTK baru, dinas baru itu, dinas di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu terdiri dari 2 bidang, yaitu di bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak. Nah, kasus-kasus tentang perempuan, anak tentunya sudah menjadi bukan rahasia umum lagi ya, di TV-TV sudah ada. Nah, termasuk juga kita di Kabupaten Mesuji. Alhamdulillah dengan adanya kita, artinya kita tidak melihat dari
kasusnya saja, tetapi dari pemberdayaan perempuan dengan perlindungan anak yang prestasinya termasuk anak-anak disabilitas yang ada di kita itu menjadi urusan kita bersama. Oh, jadi semuanya kalau mohon koreksi kalau salah ya Bu Hera. Intinya semua program-program yang ada di dinas ini intinya menghasilkan sebuah keluarga yang sejahtera. Iya, betul. Mulai dari perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan lain-lain. Bicara tentang kesejahteraan keluarga, pastinya ada peran seorang wanita dalam setiap keluarga. Menurut Bu Hera, benar atau salah, dan istilah katanya sebagaimana sih peran wanita dalam keluarga untuk membangun keluarga sejahtera dan sehat secara mental dan secara psikologis ya? Iya, menarik sekali itu Nick, menarik, sangat menarik, dan ini menjadi program unggulan juga bagi kami bahwa outputnya itu pastinya keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia yang akan kita bina. Oleh karenanya semoga saja betul yang disampaikan Andik, kita sepakat bahwa peran kita perempuan ini adalah menjadi model dasar untuk pembentukan karakter anak-anak kita yang beriman, yang berkualitas, yang mohon maaf sebelumnya kalau di luar sana Mas Uji ini jelek sekali, baik itu narkobanya, baik itu perkawinan di bawah usia anak, tapi mudah-mudahan tidak. Bukan di Masuji kita katakan seperti itu. Jadi di pemberdayaan perempuan kita juga sudah banyak berbuat. Nanti kita akan bekerja sama nih, bahwa kita juga punya kelompok-kelompok yang sekarang sedang kita bina. Itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor yang itu nanti berkreativitas juga. Mereka ada kelompok sulam-sulam ulat. Saat ini sedang belajar untuk membuat batik tulis yang mudah-mudahan nanti akan meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian dalam rangka membentuk satu keluarga yang bahagia, tentunya kita landasi dengan keluarga yang sehat, anak-anak yang berkualitas, maka kita akan juga mendapatkan keluarga yang berkualitas. Keluarga bahagia itu tentunya menjadi fondasi utama dari kebahagiaan di satu negara, tentunya seperti itu. Seperti itu Ibu ya. Ya. Jadi kayaknya sudah dinas ini nyenggol-nyenggol juga dengan pendapatan keluarga. Jadi lebih menyentuh ke pemberdayaan perempuan untuk membantu perekonomian sang suami. Dan untuk tahun 2021 ini Bu, program yang akan dijalankan dalam meningkatkan pendapatan keluarga selain dari batik tulis itu kerjasama dengan pihak-pihak lain nggak Bu? Misalnya Dekranasda atau PKK atau dinas-dinas terkait lainnya? Otomatis Andik, kalau kita juga kan semuanya dalam satu kesatuan. Jadi itu hanya namanya saja, tapi bentuk pembinaannya tetap, karena pemberdayaan ini di satu kesatuan. Tentunya kita bekerja sama. Dinas kami adalah dinas mitranya para wanita, sehingganya kita mengakomodir. Jadi dari masing-masing desa itu nanti kita akan bukan hanya di batik tulis dan sulam ulat saja, tetapi sejenis seperti ini. Makanan-makanan ini yang kita sajikan di meja kebetulan ini kok ada. Jadi ini yang seperti ini, baik dari toplesnya maupun isinya. Nanti kita berharap ini adalah hasil dari tangan-tangan kreatif kita wanita. Kemudian juga ada produk-produk yang bentuknya juga seperti ini. Nanti kita bisa titip ke Papa Bakery ya untuk sambil promosi kerjasamanya. Jadi nanti kita, ini hanya contoh. Jadi sejenis makanan-makanan seperti ini yang nanti akan kita tampilkan. Nah, di sini kalau di pemberdayaannya di kami itu ada bunyinya UPPKA. Nah, di sini yang lebih spesifik lah bahwa itu adalah binaan kami. Tetapi kalau yang namanya perempuan otomatis pemberdayaan perempuan di seluruh kita ini mitranya adalah di kita, ada juga dari PKK, ada juga dari Dekranasda. Bersinergi mencapai kesuksesan sejahtera masyarakat makmur adil sentosa. Amin, amin, amin. Bu Hera, kita bicara tentang perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Intinya mungkin hal yang tersulit ketika seorang perempuan ketika mendapat masalah adalah melapor ketika ada kejadian
kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak kecil dalam keluarga. Intinya semua adalah kekerasan yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana dinas ini mensikapi hal tersebut? Tindakan apa yang harus dilakukan ketika kita tahu ada kekerasan dalam rumah tangga? Baik, menarik sekali dan kami sangat support itu untuk kita semua, bukan hanya yang hari ini hadir di sini, tetapi kita semua diharap untuk saling peduli. Kalau selama ini ada tindak kekerasan, ada pelecehan terhadap anak maupun perempuan, itu ada yang tahu tapi tidak mau tahu. Orang banyak tidak mau melapor. Iya, tidak mau melapor. Oleh karenanya, kalau sekarang kita sudah bersosialisasi kepada semuanya dari pengalaman yang sudah kita dapat kemarin, bahwa kita semua adalah peduli. Contoh, ketika kita melihat anak-anak yang sedang bermain, meskipun itu bukan anak kita tetap harus peduli. Itu anaknya siapa, kok bermain sendirian? Karena disitulah tempat-tempat rawan untuk dijadikan objek bagi para penjahat anak-anak. Begitupun juga dengan perempuan. Kami memotivasi juga, kalau itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan akan lebih baik. Tetapi kalau tidak, kita full dilindungi oleh undang-undang. Jadi silahkan untuk melapor. Setelah itu kita akan memberikan pendampingan full kepada si korban, ya, sampai dengan batas akhir itu adanya putusan tentang kejahatan. Jadi melapornya ke sini ya Bu ya, ke kantor ini dulu ya? Atau ke kantor polisi kalau ke kantor sana. Ke kantor polisi Ya. jika kamu mengalami kekerasan seksual atau pelecehan terhadap wanita dan anak-anak pada khususnya, itu banyak terjadi dan banyak orang tidak peduli akan hal itu. Sekarang kamu harus lebih care dengan keadaan sekitar kamu agar dunia ini menjadi lebih baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Hera. Ya. Di era pandemi ini kita bicara tentang pengendalian anak yang kadang-kadang kebablasan ya. Apakah masih terkendali untuk pengendalian anak di era pandemi? Kita agak intermezzo dikit nih. Benar sudah dalam rulesnya terkendali nggak pengendaliannya? Karena banyak sih rumor-rumor di luar sana ketika kita dalam pandemi masing-masing diisolasi itu lebih sensitif. Nah, dari saya nggak tahu catatan sendiri dari dinas, apakah memang benar itu berpengaruh terhadap isolasi dan pengendalian anak? Baik, itu yang kami ingin luruskan dari awal munculnya pandemi. Jadi meme ya, istilahnya kan meme itu hoax yang beredar. Hoax yang beredar, isolasi mandiri menyebabkan pertambahan jumlah penduduk dan lain sebagainya. Tetapi kalau kami lihat itu hanya meme, perumpamaan saja. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Mesuji tidak. Dari data yang kita punya, dari data yang kita lihat di Vaskes itu tidak ada. Jadi hanya hoax yang beredar. Tapi alhamdulillah masih terkendali. Kalaupun dilihat misalnya contoh itu di Dinas Pengendalian Penduduk saja banyak yang hamil. Memang lagi saatnya pengantin baru hamil, wajar toh, gitu kan. Kecuali seperti saya, ini sudah tidak terkendali. Nah itu baru tidak wajar. Tetapi kalau misalnya kayak Andik, anaknya baru 1, programnya kan 2 lebih sehat. Keluarga muda yang berencana punya anak 2 lebih sehat. Oke, berarti itu semua hanya hoax ya. Hoax. Terima kasih Bu Hera atas waktunya di jam makan siang. Kita ngobrol-ngobrol secara santai. Intinya mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua berhak untuk bahagia sebagai manusia. Kesejahteraan yang paling utama itu adalah kita merasakan diri kita dari hati, sejahtera pikiran, agar semua damai dan sejahtera. Andik Mesuji, bye-bye.